kami serahkan ke Pak Bondan. Kesempatan ini tentu Bapak Ibu yang kami hormati, kita bertukar pengetahuan saja, karena memang persoalan perpustakaan sekarang kita ubah paradigma konten daripada perpustakaan itu adalah literasi. Literasi untuk kesejahteraan ini kan hal yang baru. Saya dulu Ibu kepala bagian perencanaan, dan tahu persis kami yang mengkonstruksi juga nilai tingkat kegemaran membaca dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat itu, yang nanti itu menjadi ukuran kunci pemerintah daerah termasuk kabupaten, kota, dan provinsi. Dan saya sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang sudah ditetapkan menjadi kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, baik kabupaten kota, dinas perpustakaan kabupaten kota, juga provinsi nanti yang akan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggaraan pemerintahan itu yang dua tadi indikator. Itu pertama adalah nilai tingkat kegemaran membaca tadi yang disebut, yang selalu didampingi oleh Ibu Rahma, dan juga indeks pembangunan literasi masyarakat yang disingkat dengan ULPM. Nah, mungkin ini belum terinformasi, tapi di 2021 ini nanti akan menjadi isu penting bagi pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya duduk aja ya. Apa-apa ya? Silakan. Segan saya berdiri soalnya. Ada Ibu Rahma, ada senior saya, yang ada lain-lainnya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, jadi apa yang disampaikan ke saya, konsep perpustakaan desa kelurahan sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, itu yang disampaikan judulnya. Sebaiknya sih judulnya adalah kebijakan aja sebetulnya, bagaimana kebijakan transformasi ini di negara kita di dalam mengkonstruksi pembangunan sumber daya manusia sebetulnya. Nah, tapi gak apa-apa, nanti kita kaitkan. Ya ini Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, ini waktu saya muda sebetulnya Bu ya. Jadi kok beda ya Pak Adin ya, di fotonya sampai sekarang ya. Lain masih enggak. Ya, sekarang Bu Hani bilang, nah Pak Adin kok cakapan ya, gitu. Padahal dari dulu juga cakap gitu ya. Ya Bu, jadi kalau dari wajahnya saya dari seberang Bapak Ibu, saya adalah orang Tapanuli. Dari wajahnya kelihatan sekarang menjabat Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. Nah karena Perpustakaan Nasional ketika Pak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa adanya reformasi birokrasi, nah Perpustakaan Nasional langsung action bahwa eselon 3 semua yang ada di Perpustakaan Nasional itu, Bu Rahma, itu dihapus Bu. Dijadikan sekarang fungsional semua sampai eselon 4-nya. Jadi tinggal hanya satu eselon 3 yaitu Kabak TU, dan ada 4 eselon 4 di bawahnya. Nah semuanya hilang, dijadikan menjadi fungsional. Nah, kemudian ditambahlah kemudian eselon 2 untuk, karena tugasnya makin luas seluruh Indonesia, ditambah 6 eselon 4. Nah kemarin di bulan Juni, Juli itu ada pansel, masuklah saya satu mengisi, yaitu Kapus Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca. Nah tadinya saya minta waktu itu analisis perpustakaan dan pengembangan budaya baca dan literasi, tapi nggak tahu kenapa itu tidak masuk literasinya, cuma kita turunkan di fungsinya saja. Di fungsinya bahwa literasi itu hal yang sangat fundamental di perpustakaan. Nah itu Bapak Ibu, jadi oleh karena itu saya mau cerita dulu kenapa sih literasi perpustakaan. Karena saya berpikir waktu kalau perencanaan 2 tahun, di 2 tahun ya mulai 2018 itu, kenapa sih perpustakaan itu pemerintah dan stakeholder lainnya itu tidak begitu tertarik
ketika kita berbicara tentang perpustakaan, baik Bappenas sama Kementerian Keuangan. Karena persoalannya adalah pada terminologi, bahwa perpustakaan itu apa? Kesannya itu tidak seksi gitu ya Bu ya, Bu Rama. Perpustakaan itu adalah tumpukan buku, itu yang terbangun di image oleh masyarakat dan seluruh stakeholder. Nah, ketika kita menyuarakan perpustakaan itu amat penting, itu nggak ada yang respon. Oleh karena itu kita bangun bahwa tidak lagi berbicara perpustakaan tapi literasi, literate. Ya. Nah itu tadinya pertamanya, sehingga itu direspon. Oleh karena itu paradigma inilah yang membuat sehingga perpustakaan nasional juga bisa mencetuskan satu gagasan baru, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kerangka regulasi Bapak Ibu, ataupun disebut dengan kerangka hukum, itu sebetulnya perpustakaan itu sudah sangat kuat. Jadi ada undang-undang, 9 undang-undang yang memang mengamanatkan perpustakaan itu amat sangat penting. Di sana ada Undang-Undang 43, di sana ada juga Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada juga Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan seterusnya. Itu menyatakan bahwa ada nomenklatur, ada hal menyatakan bahwa perpustakaan itu untuk mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa, seperti itu. Nah, ini salah satu negara yang sangat luar biasa dalam regulasi, dan bahkan satu-satunya negara di dunia yang punya undang-undang tentang perpustakaan. Oleh karena itu, cuma persoalan sekarang adalah bahwa secara kolektif, baik pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya belum bisa melakukan ataupun berpihak terhadap upaya pengembangan perpustakaan di negara kita. Nah, sebab itulah kalau kita lihat dari fungsi Perpustakaan Nasional sebagai LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, memiliki fungsi ada 6, Bapak Ibu. Nah, dari sini fungsi-fungsi ini, maka saya menyatakan dari 6 fungsi ini saya ramu bahwa 2 aspek yang sangat penting tugas perpustakaan, baik dinas perpustakaan, kabupaten kota, provinsi, dan juga perpustakaan nasional. Yang pertama adalah fungsi pendidikan, fungsi edukasi. Nah, yang kedua adalah fungsi kebudayaan, pemajuan kebudayaan, karena ada pelestarian. Nah, ini sebetulnya belum terbangun dengan baik fungsi-fungsi pemerintah daerah. Tetapi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah itu sudah ada sebetulnya fungsi pelestarian budaya lokal, itu adalah tanggung jawab perpustakaan. Tetapi sampai sekarang aspek ini belum tergali dengan baik. Hanya kita fokus pada upaya perpustakaan itu adalah sebagai deposit, sebagai rujukan, dan juga sebagai aspek penelitian. Nah, bahwa di perpustakaan ini upaya akan dikembangkan. Nah, oleh karena itu bahwa peranan perpustakaan Bapak Ibu, kalau kita baca di pasal 4 itu sangat jelas, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan. Untuk apa? Untuk mencerdaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kerja di perpustakaan, menurut saya tidak perlu malu, tidak perlu minder, tidak perlu rendah diri lah ya. Saya selalu bangga bahwa saya adalah pustakawan, karena tugas kita sebetulnya sangat besar. Saya selalu bilang dengan teman-teman bahwa tugas perpustakaan dengan dinas pendidikan itu tidak jauh berbeda. Justru perpustakaan itu sangat luas. Cuma kita menggali dan eksplorasinya yang agak sedikit kurang, karena tadi mindset kita itu terhadap perpustakaan itu masih belum clear gitu ya. Kalau pendidikan Bapak Ibu itu ANSI sebetulnya dalam proses pendidikan formal, pengembangan karakter.
Tetapi kalau perpustakaan, ketika orang keluar dari pendidikan formal, lifelong education-nya itu siapa yang tanggung jawab? Ini perpustakaan, termasuk pemajuan kebudayaan tadi. Jadi ada dua aspek yang sangat kuat nih. Cuma sampai sekarang upaya penguatan dimensi itu tidak begitu kuat di perpustakaan. Nah ini nanti yang akan kita dorong ke arah sana. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat di negara kita bahwa persoalan bangsa ini adalah persoalan kemiskinan sebetulnya dan pendidikan. Kenapa kemiskinan masih tinggi? Itu karena masyarakat kita uneducated. 60% itu Bapak Ibu yang kami hormati adalah masih tamatan SLTA ke bawah. Inilah yang menjadi faktor lahirnya tingkat kemiskinan itu masih tinggi. Ada sekitar 25,9 juta itu BPS ya, bahwa kemiskinan itu ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seorang masyarakat di dalam membangun kualitas hidupnya. Ini kan persoalan. Karena apa? Ada banyak faktor sebetulnya. Tidak hanya dari pendidikan tadi. Oleh sebab itu di sana harus ada hadir masyarakat yang berpengetahuan yang disebut dengan masyarakat literat. Walaupun pendidikannya SMP, tetapi kalau dia literat di dalam kehidupannya, hadir perpustakaan di sana memberikan pendampingan, maka dia akan keluar dari persoalan hidupnya. Nanti akan kita lihat. Ini selama ini di negara kita yang belum dimaknai secara holistik. Nah, oleh karena itu kemiskinan itu timbul karena persoalan konektivitasnya yang tidak ada, kemudian kontennya, isinya ataupun bacaannya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau juga persoalan humannya, tenaganya, sehingga masyarakat kita masih terbelenggu oleh kemiskinan tadi. Nah sekarang dengan era pandemi Bapak Ibu, itu juga hampir 2% juga tingkat kemiskinan meningkat. Nah nanti akan kita bicarakan juga peranan perpustakaan dalam era pandemi. Karena yang paling seksi sebetulnya era pandemi ini membuat orang berdaya adalah hadirnya layanan perpustakaan berbasis digital. Kan itu. Bagaimana masyarakat ataupun contohnya sekarang pendidikan kita, belajar di rumah, bekerja dari rumah, semua itu adalah harus berbasis pada digitalisasi. Buku-buku digital, buku-buku konten life skill yang bisa langsung diterapkan di masyarakat. Karena orang tidak bisa lagi datang ke perpustakaan, maka konsep perpustakaan itu diubah. Kan itu. Nah, masyarakat pengetahuan harus hadir Bapak Ibu. Nah, nanti di mana korelasinya dengan perpustakaan? Nanti akan kita lihat di mana benang merahnya. Nah, saya melihat begini, bahwa literasi itu tidak hanya bersoal pada baca tulis, Bapak Ibu. Literasi baca tulis adalah literasi dasar. Tetapi literasi adalah merupakan pencapaian atau tujuan akhir daripada pendidikan itu sendiri, yaitu kemampuan orang mencipta barang dan jasa. Kalau hanya literasi hanya kemampuan baca tulis, itu selesai. Tetapi literasi itu tidak berhenti di situ. Bagaimana kemudian dia bisa berkemampuan memahami dan memaknai apa yang tertulis dan tersurat, kemudian bagaimana kemungkinan individu itu bisa menemukan ide baru dan gagasan baru, dan kemudian setelah itu orang itu bisa mencipta barang dan jasa. Itu literasi. Nah itu semua diawali dengan apa Bapak Ibu? Lahirnya perilaku budaya membaca. Jikalau orang Bapak Ibu tidak bisa berperilaku, punya habitual membaca, jangan kira bisa dia menjadi orang-orang yang memiliki kompetensi. Tidak mungkin. Dan mungkin Bapak Ibu juga sekarang hadir di tempat ini karena proses membaca dan belajar.
Nah, oleh karena itu literasi itu menjadi faktor esensial Bapak Ibu di dalam membangun dan terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Melalui apa? Tentu melalui bacaan-bacaan yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, persoalan literasi itu adalah persoalan cognitive skill, ya, kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan juga kemampuan untuk menginterpretasi, dan juga kemampuan untuk melakukan terobosan inovasi melalui produktivitas sehingga orang sejahtera. Nah, inilah semua bahwa fungsi literasi di perpustakaan itu amat sangat luas sebetulnya, ya, yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang 43 itu juga jelas itu kelihatan Bapak Ibu bahwa sudah terakomodir bahwa perpustakaan itu menjadi hak masyarakat, kan itu. Dan Undang-Undang 23 juga kewajiban, urusan wajib. Makanya semua dinas di kabupaten kota punya dinas perpustakaan. Dan kemudian kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas, melakukan pelayanan kepada masyarakat, baik terbatas karena geografis, itu di pasal 5, juga karena psikologis, kemampuan orang. Itu semua harus bisa dilayani oleh perpustakaan, punya hak yang sama. Maka selalu saya bilang di negara kita itu enak. Sebetulnya kita pelaku-pelaku pembangunan perpustakaan itu bisa dituntut oleh masyarakat sebetulnya. Contoh di Jawa Timur misalnya, apakah sudah ada layanan disabilitas? Mungkin belum ada. Ya, bukannya ada kan? Yang langsung ada. Tapi kan di tempat aja kan, bukan datang ke. Ini bisa kita dituntut karena hak undang-undang itu punya apa? Klausul terhadap itu. Nah, oleh karena itu bahwa sebagai hak, maka saya waktu itu di bagian perencanaan langsung berpikir bahwa indikator kunci pemerintah daerah di bidang perpustakaan ini adalah nilai kegemaran membaca itu mengukur perilaku yang dibangun dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah frekuensi membaca, lamanya membaca seseorang, dan jumlah bacaan yang dibaca dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian satu lagi, indeks pembangunan literasi masyarakat itu adalah menjawab komitmen pemerintah terhadap pembangunan unsur-unsur perpustakaan itu sendiri. Rasio mutu dengan jumlah penduduk itu sudah ada standarnya. Kemudian rasio tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk. Kemudian adalah perpustakaan yang sesuai dengan standar. Ada 7 dimensi yang kita bangun. Itu menjadi patokan bagi pemerintah daerah. Sehingga nanti transformasi perpustakaan itu bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan itu bisa terwujud dengan baik. Nah, itu literasi. Nah, rupanya Bapak Ibu di negara-negara maju juga demikian. Di OECD yang tergabung dalam kelompok ekonomi maju itu juga jelas ada risetnya, dan itu dilaporkan UNDP bahwa tingkat literasi itu semakin tinggi juga akan meningkatkan tingkat perekonomian, dan bukan hanya tingkat pendapatan Bapak Ibu. Ini masalah negara selesai sudah. Baik tingkat ekonomi kemiskinan, tingkat kepekaan sosial dan nasionalisme, dan kekuatan budaya selesai sudah. Suruh itu masyarakat membaca semua. Kan itu. UKM, ekonomi kreatif, kalau orang tidak literat, tidak membaca itu nggak bisa berbuat apa-apa. Saya contohkan kemarin kalau zaman Orde Baru dulu, program-program pembangunan kita itu yang langsung ke masyarakat, misalnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat diberikan sapi. Sapi ini diberikan kepada kelompok-kelompok ini, kelompok keluarga, misalnya 10 keluarga 1 sapi. Yang nantinya adalah ketika sapi ini dikembangkan, beranak cucu, dia diganti bergiliran, sehingga mereka semua masyarakat itu punya sapi, kan itu Pak. Nah, rupanya karena masyarakat tidak literat, yang terjadi adalah ketika mau lebaran sapi itu dipotong. Dipotong, ditanya pemerintah, kenapa dipotong Pak? Ya udah dimakan, makanya ada lebaran. Minum patit, itu minum patit.
tapi permodalan habis Bapak Ibu. Karena tidak inovatif tadi kereta. Ya kan? Karena pola pikirnya seperti itu. Coba secara bergiliran. Setahun punya anak, pindah ke keluarga B. Setahun punya anak, pindah ke keluarga C. Kan bisa menjadi. Jadi literasi itu juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kemampuan seseorang itu di dalam berpikir terstruktur. Ini 4 tingkat literasi sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Karis tadi. Memang itu betul ya. Ada 6 tingkat literasi yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan, tapi itu semua adalah literasi dasar. Literasi yang di perpustakaan tidak berbicara literasi dasar baca tulis ataupun literasi digital dan segala macam itu adalah bagian dari 4 tingkatan literasi ini. Ini yang kami bangun oleh Perpustakaan Nasional, dan saya sekarang lagi menyiapkan juga pedoman literasi itu biar nanti pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada juga merujuk pada 4 tingkatan literasi yang disintesakan oleh perpustakaan itu sendiri. Jadi kalau masyarakat berpengetahuan itu hadir, Bapak Ibu sahabat kepedesaan, itu nanti akan kita lihat banyak orang-orang yang lahir entrepreneur muda, wira swasta muda, karena membaca di perpustakaan. Nah ini program inilah yang kami berikan di DPR dan Bappenas, sehingga perpustakaan melalui budaya literasi itu masuk menjadi prioritas nasional. Nah karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, di generasi dunia juga telah dilakukan 2003 bahwa setiap masyarakat itu bisa mencipta, mengakses, menggunakan berbagai informasi serta pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga nanti Sustainable Development Goals itu bisa tercapai dengan baik. Itu ditentukan di perpustakaan Bapak Ibu. Lalu karena itu sebetulnya Indonesia itu terlambat mengadopsi itu. 2003 itu tidak ada. Karena memang pelaku-pelaku perpustakaan dulu ya, karena teori konsep di kampus ya, perpustakaan itu hanya bagaimana kita meminjamkan buku, menata buku itu dengan baik, gitu kan, menemukan kembali, hanya sifatnya teknis. Dan itu tidak dibenar bagaimana memberdayakan masyarakat, berdampak pada kesejahteraan, itu tidak dipikirkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita yang salah di perguruan tinggi itu, termasuk saya dari S1 perpustakaan, S2 perpustakaan, yang dapat itu aja. Titik koma, bagaimana membuat katalog itu aja Pak. Termasuk S2 ya. Maaf aja nih kalau ada dosen di sini. Iya, kalau ini berbicara hanya sebenarnya, kenapa harus OPD ya Bu ya? Masa harus kepala dinas? Tentu pemerintah punya pemaknaan sebetulnya. Ketika dinas perpustakaan ada, berarti ada sebuah intervensi yang harus dibangun misalnya. Nah itulah konsep kami di perencanaan waktu itu, sehingga 3 tahun ini memang sangat luar biasa bisa membuat sebuah perubahan yang sangat signifikan ya. Karena memang ya maaf nih, sebetulnya kepemimpinan itu harus yang muda yang kurang kaya. Karena kami menerima pegawai Bapak Ibu 300 orang, muda semua, itu luar biasa. Jadi rupanya Bapak Ibu, persoalan negeri kita, khususnya PNS, itu karena rekrutmennya yang salah. Rekrutmennya yang salah. Kalau dulu kita kan kakaknya Pak ya, apa aja nih Pak. Sekarang yang muda-muda itu apa aja dikerjain, buat ini selesai, buat ini selesai. Coba sekarang nih sebab-sebab saya atau Bu Titi misalnya, kerjain Bu, mau masak di rumah gitu. Ya, harapan kita juga pegiat literasi di desa itu juga yang muda-muda, yang punya semangat yang luar biasa. Ya. Saya pikir di Jawa Timur ini Bu Rama sudah sangat luar biasa. Kami juga merekam jejak Ibu Risma ya, tentang bagaimana beliau sangat perhatian banget terhadap literasi ini, dan itu juga menurut hemat saya sangat perlu kita dukung bersama. Nah ini tadi kalau kita lihat di undang-undang, saya pikir undang-undang sudah sangat luar biasa lah menaungi kita Bapak Ibu. Jadi karena itu Bapak Ibu di pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi jangan ragu-ragu untuk mengeksekusi. Nah termasuk juga dana desa Bapak Ibu ya. Di Permendes itu nomor 13 2002 itu sudah dijelaskan
bahwa prioritas pembangunan dana desa itu adalah pembangunan perpustakaan dan buku-buku bacaan. Ada Bu, Pak. Cuma sekarang kepala desa nggak mengerti. Pak Adib, kalau saya bangun perpustakaan nanti saya ditangkap KPK atau inspektor, karena tidak terlibat. Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota dan Provinsi itu sebetulnya melakukan pendampingan. Ya. Jadi di Permendes itu jelas di 13/2000. Nah, di APBD juga begitu Bapak Ibu. Permendagri 33 2019 tentang pedoman penyusunan APBD itu juga kita masukkan bahwa harus mendanai 3 dimensi di perpustakaan. Nah, kemudian di prioritas nasional juga di Peraturan Presiden 18 2019 itu bahwa budaya, literasi, inovasi dan kreativitas itu menjadi program nasional dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan. Jadi kita itu mendukung pembangunan SDM, karena SDM dipandang menjadi human capital, aset ke depan yang memang dipersiapkan. Kenapa Bapak Ibu? Bonus demografi di 2045 kita diperhadapkan bonus demografi. Mungkin Jawa Timur juga termasuk. Apa itu? 64% penduduk Indonesia itu adalah produktif. Artinya dia usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Itu 64%. Nah, ini basisnya adalah yang sekarang Bapak Ibu, generasi milenial. Nah, oleh karena itu, bila ini generasi milenial 15 sampai 20 tahun tidak persiapkan menjadi masyarakat literat, ini daya saing akan rendah. Inilah yang menyebabkan mengapa perpustakaan itu menjadi prioritas nasional. Karena SDM maju, SDM unggul Indonesia maju itu, apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, kita sampaikan itu, kami ini literasi, perpustakaan mengambil peranan penting loh Bapak. Umumnya dimasukin jadi prioritas nasional. Jadi menurut hemat saya tidak lagi main-main. Tetapi kenyataannya seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini data kita. Jadi bagaimana dengan distribusi perpustakaan? Itu memang di Jawa masih luar biasa ya, 47% ya. Tetapi dari 164.610 perpustakaan itu baru 1,2% yang memenuhi standar, sehingga pelayanan prima itu tidak terbangun dengan baik. Pustakawannya juga hanya menyusun buku, memfile buku, meminjamkan buku, belum mampu untuk memberikan advokasi bimbingan terhadap masyarakat. Harus hadir seluruhnya. Bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana beternak lele yang baik, itu harus hadir pustakawan di sana, membawa beberapa konten literasi, life skill yang bisa menuntun masyarakat itu ke arah yang lebih baik. Nah, ini juga ketermanfaatan perpustakaan baru 0,2% dari penduduk. UNESCO menyatakan harus 2%. Nggak tahu Jawa Timur banyak nggak pemanfaat perpustakaan? Berapa juta? Jawa Timur 40 juta ya. Seharusnya 2% ya, sekitar 8 juta itu berkunjung ke perpustakaan ya. Logikanya kan begitu. Itu baru memenuhi standar UNESCO. Tapi 0,2 ini menurut saya sangat kecil sekali ya. Karena apa? Jangan salahkan masyarakat. Kalau saya nggak salahkan, minat baca masyarakat tinggi. Karena apa? Secara empiris kalau saya lihat di Jawa Timur, perpustakaan keliling Bapak Ibu ada kaya, itu semua buku-bukunya habis dibaca oleh anak-anak. Berarti minatnya tinggi. Tapi buku yang dibaca tidak ada, aksesibilitasnya yang rendah. Ruangannya di pojok-pojok, gimana mau baca orang? Bukunya juga terbatas. Makanya selalu kami bilang PISA itu adalah program internasional PISA, Studi Assessment ya Bu ya. Itu sampingnya itu adalah anak-anak sekolah di perkampungan ya, rendah lah. Rendah. Coba di perkotaan pasti meningkat kan. Tapi itu menurut kami di perpustakaan adalah konspirasi global, karena untuk menjatuhkan bangsa kita selalu dalam segi SDM, karena dampaknya kan tinggi di pengkajian, di penggajian ya, orang corporate internasional. Kalau sarjana kita masuk di perusahaan asing itu kan gajinya rendah, karena pendidikan Anda
nggak berkualitas kan itu ya. Padahal sangat kreatif. Nah, tadi adik saya ada cerita jam 2 malam dia menang menjadi inovasi dalam membuat Telkom ya, sinyal juara 2 di dunia. Tadi malam pengumumannya seharusnya ke Amerika dia, tapi karena pandemi tidak bisa, tapi lewat daring diumumkan jam 2 malam. Karena Amerika kan jam 2 itu siang ya mungkin ya. Dia dapat juara 2 dunia tentang inovasi. Amerika Latin nomor 1, Indonesia nomor 2. Coba ya, tapi itu nggak diekspos. Itu sangat luar biasa. Anak-anak kita juga sangat luar biasa. Tapi ini tidak diekspos dengan baik. Nah, bahwa konsep perpustakaan Bapak Ibu yang kami hormati adalah tugas kita bersama. Kalau kita lihat dari disparitas yang ada ini sangat tinggi sekali. Nah, inilah upaya kita termasuk pemerintah daerah harus terus menggalakkan. Dan menurut teman kami di pusat analisis bahwa perpustakaan ini, kegemaran membaca ini akan menjadi gerakan sosial yang akan kita bangun. Jadi semua komponen bangsa itu gerakan sosial, artinya adalah berangkat dari keprihatinan gitu, bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, termasuk masyarakat, termasuk dunia usaha. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan arah kebijakan pembangunan nasional kita? Nah, kami akan sampaikan bahwa tadi Pak Jokowi itu sudah sangat konsen terhadap perpustakaan. Itu masuk kita pada agenda prioritas. Dari 7 agenda prioritas itu revolusi mental dan pembangunan budaya tadi. Jadi membangun karakter masyarakat kita. Nah, kemudian dari RPJM itu kalau kita lihat bahwa manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kita masuk dalam pembangunan karakter yang terakhir Bapak Ibu, yaitu budaya, literasi, inovasi dan kreativitas. Itulah perpustakaan. Nanti masuklah transformasi perpustakaan berbasis inklusi itu masuk di situ. Salah satu menjadi proyek prioritasnya yang nanti akan kita bangun seluruh desa di negeri ini menjadi bertransformasi. Nah kemudian ini lanjut adalah kalau kita lihat tadi dalam program itu ada peningkatan budaya literasi tadi ya, yaitu pengembangan budaya kegemaran membaca. Ini menjadi salah satu cakupan dari budaya literasi. Yang kemudian adalah, yang kedua adalah pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Nah, persoalan konten juga persoalan di kita. Maka Perpustakaan Nasional sekarang telah mengembangkan konten-konten literasi, tidak hanya berbicara tentang konten yang tercetak, Bapak Ibu. Kami sudah sekarang melakukan kerjasama dan juga melakukan sayembara di pusat kami. Bagaimana kemudian anak-anak generasi milenial itu juga membuat konten-konten baik YouTuber maupun konten-konten video ya, atau apa istilahnya itu yang YouTube itu blog ya, blognya itu adalah sifatnya adalah merupakan pendampingan bagi masyarakat ya, tidak blog-blog konten yang nggak jelas itu kan itu. Karena persoalannya banyak banget sekarang konten YouTuber itu asal aja tapi ratingnya tinggi ya, subscribernya tinggi. Seharusnya adalah konten-konten yang membangun, yang memiliki value, ya kan, nilai tambah bagi masyarakat. Tapi justru itu yang rendah ya. Ada apa itu? Memang negara kita ini bingung juga, ini mana pemikirannya terbalik gitu. Yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk. Ini bingung kita. Itu pasti ada masalah. Apa yang terjadi sebelumnya? Nah kemudian adalah penguatan institusi sosial, penggerak literasi dan inovasi. Nah ini juga akan kita dorong. Jadi semua bagian-bagian literasi. Maka kemarin kami melakukan webinar juga ya dengan Pak Fahrul, itu ide kami di pusat analisis, melibatkan Bapak Kepala Dinas. Karena Pak Fahrul ketika kami menonton Metro TV dan koran, Pak Fahrul ini hebat ya, ada 35 di Malang Raya itu bisa membentuk gubuk baca, Pak Fahrul tuh. Maka saya telepon beliau, Mas, bisa nggak menjadi narasumber kita, menginspirasi, nanti berbicara dengan Pak Kadis, termasuk anggota dewannya yang kita Komisi 10 DPR RI,
itu Pak Malik itu. Baru kemarin itu kita buat 468 orang yang menonton langsung Zoom meeting kita. Dan bukan itu saja Pak, kemarin nanti tanggal 18 Gubernur Sulawesi Tenggara itu di pusat analisis kami merubah paradigma bahwa literasi itu harus menyebar ke seluruh pelosok negeri dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga grassroots masyarakat, pegiat-pegiat literasi juga, termasuk penerima dampak masyarakat. Kemarin sebelumnya di orang Medan yang karena transformasi literasi tadinya dia menganggur bisa menjadi pengusaha-pengusaha kecil Bu, karena didampingi perpustakaan. Alhamdulillah tadi Bu Wati juga menyampaikan ada dari Ponorogo ya, yang apa itu madu hasil produk literasi. Oh Probolinggo ya, itu juga sangat bagus. Hampir sama. Probolinggo madu. Saya berikan satu tadi Bu, saya ingat saya karena diberikan satu. Kalau nggak diberikan satu nggak ingat saya Pak. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana upaya Perpusnas dalam penguatan literasi dan perpustakaan daerah? Nah sebetulnya sudah maksimal ya, karena anggaran kita masih terbatas. Kita sudah melakukan bantuan ekstensifikasi, sudah melakukan juga dekonsentrasi, peningkatan kapasitas tenaga juga kita lakukan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi juga sudah ada 500 desa di seluruh Indonesia, ya, termasuk di Jawa Timur sudah banyak juga desa-desa yang bertransformasi. Cuma saya khawatir gini Bapak Ibu, ini kan hanya 3 tahun, selebihnya itu diserahkan ke pemerintah daerah. Nah sekarang itu yang bekas dari Perpusnas itu udah banyak kolek karena tidak dibantu lagi oleh pusat. Nah persoalannya itu. Kemudian kita memberikan dana alokasi khusus Bapak Ibu, membangun perpustakaan. Jadi sudah ada sekitar 40 kabupaten kota yang sudah kita bangun gedung perpustakaan yang representatif. Nah seperti yang digambar tadi itu DAK Bapak Ibu kita bangun. Setiap kabupaten kota itu kita berikan 10 miliar, gitu ya. Nah oleh karena itu penguatan ekosistem pembudayaan itu memang harus gerakan sosial tadi. Ya. Nah, influencer, media, keluarga dan masyarakat, perguruan tinggi, semua harus bersama-sama. Dan kami di pusat analisis nanti, karena ini pusat baru, akan mendorong ke arah sana. Semua harus terlibat. Filantropi juga, pebisnis juga. Karena sangat banyak Bapak Ibu sukarelawan yang bisa memberikan duitnya untuk pengembangan perpustakaan minat baca, Bu. Seperti Melinda Gates Foundation, ya. Itu juga memberikan 2 triliun anggaran dalam pengembangan budaya baca. Ini juga hal yang sangat potensial yang harus kita dorong. Nah, oleh karena itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sebetulnya adalah pemberdayaan sebetulnya masyarakat berbasis pada peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jadi di perpustakaan itu pada intinya adalah Bapak Ibu bahwa perpustakaan itu menjadi ruang berbagi pengalaman masyarakat. Nah, oleh karena itu desa itu harus kita ubah. Perpustakaan itu menjadi pusat dan ruang berbagi pengalaman bagi masyarakat. Maka selalu saya bilang juga, di Indonesia ada 350.000 pasangan muda-mudi yang bercerai. Ini tidak pernah dibicarakan di tingkat nasional. Kenapa? Karena dia udah bercerai kawin lagi. Pak Adi kalau bercerai kawin lagi katanya. Padahal ini adalah persoalan sosial. Nah perpustakaan juga harus ambil alih Bapak. Maka di dinas perpustakaan itu harus ada konsultasi, harmonisasi keluarga. Ya panggil ustaz, pendeta sana. Ada layanan, ada literatur baca. Iya, konsultan. Itu juga bisa dilakukan. Itulah yang namanya inklusi. Itulah namanya transformasi. Tidak hanya penguatan ekonomi tadi, tetapi bagaimana ketahanan keluarga, ketahanan sosial budaya kita bisa meningkat di perpustakaan. Jadi ini semakin besar, ruang berbagi pengalaman.
Karena pengalaman seseorang itu bisa dibagikan, bisa meningkatkan kualitas hidup orang lain. Seperti tadi, kenapa sih Pak Adin itu lama-lama semakin muda semakin ganteng? Kata Ibu Hani, ada rahasianya. Kalau saya pendamkan itu kan gak tersalurkan ke orang dengan berbagi pengalaman, orang gak dapat informasi kan? Tahu kan? Harus di share, kan itu di perpustakaan itu. Makanya perpustakaan nasional, Bapak Ibu kalau pergi ke perpustakaan nasional 27 lantai itu sudah kita buatkan ruang-ruang itu. Ada ruang penelitian, ada ruang diskusi, ada ruang cengkrama, ada ruang laboratorium, lengkap semua. Itulah menjadi ruang berbagi pengalaman. Kemudian ruang belajar kontekstual. Kontekstual dalam artian tidak hanya tekstual, tidak membaca aja, tetapi dipraktekkan juga apa yang dibacanya. Itu transformasi. Nah, kemudian ruang berlatih keterampilan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini perpustakaan. Jadi memang sih ini ketika kita presentasi, dosen saya bingung dosennya. Pak Adin, ini dari mana ini ilmunya? Nggak ada Pak ilmunya. Dulu Bapak kan ngajar saya katalogisasi, deskripsi mengkatalog, bagaimana heading, apa macam-macam, titik koma itu saya bilang. Bahwa itulah yang memang harus dibangun di perpustakaan. Cuma ketika orang berbicara perpustakaan, persepsinya beda. Tumpukan buku-buku, yang ini ngapain? Nggak keren gitu ya. Sekarang orang lebih ke arah pada misalnya mall, bisa sana refreshing. Padahal nanti perpustakaan berfungsi sebagai rekreasi edukasi kan itu. Itu bisa di sana di perpustakaan. Cuma memang harus kita kembalikan, reformulasikan ulang lagi. Nah, Bapak Ibu yang kamu mati, ini nggak usah, maka ini juga nggak usah. Nah, ini transformasi perpustakaan itu berangkat pada bagaimana perpustakaan tadi yang saya sebutkan menjadi pusat belajar ya, kegiatan mengembangkan potensi masyarakat. Karena masyarakat kita punya potensi, seperti saya kemarin di PD, saya bilang bahwa PD itu punya potensi lokal daerah yang dikembangkan, tapi tidak dikembangkan karena apa? Tidak lahirnya masyarakat yang literat, tidak ada perpustakaan atau buku-buku yang bisa membangun potensi daerah. Di sana ada kopi yang sangat luar biasa, termasuk di Gayo. Itu di Starbucks, kalau Bapak Ibu ke Starbucks ya, yang di Sumatera itu dari Gayo. Itu kopi yang paling disukai seluruh dunia. Bukan Americano ataupun Brasil, enggak, Sumatera di Starbucks itu. Itu dari Gayo Bapak Ibu, dari Sumatera sana. Tetapi justru petani di sana itu miskin. Aneh kan? Nah itu, karena tidak bisa membangun tadi. Nah itu sebetulnya perpustakaan harus tadi. Jadi potensi daerah. Juga inkubator awal model bisnis, entrepreneur. Data-data kami menunjukkan setelah ada transformasi Bapak Ibu, itu banyak orang-orang pengusaha-pengusaha muda. Ada tadinya jahe merah, tadinya dia pengangguran, membuat jahe merah, pandemik, kemudian beribu-ribu orang memesan jahe merahnya. Seperti itu banyak yang sudah berhasil. Nah, perpustakaan nasional ketika menjadikan inklusi sosial, maka perpustakaan nasional memberikan pelatihan ya, kepada tenaganya, ya, memberikan konten literasinya, konten life skillnya seperti apa, printer, kamera, dan internet, ya semua kita berikan di desa itu, sehingga desa itu nanti menjadi pusat literasi desa. Nah, programnya juga ya, ada internet, ada pelatihan, pemasaran, kewirausahaan, itu dibangun di sana. Tentu nanti ini kita bangun secara kemandirian dan ekosistem yang dibangun. Tetap Bapak Ibu ketika desanya bertransformasi tetap bisa memberikan produk literasi, tentu dengan UKM, dengan koperasi juga harus kerjasama sehingga pemasarannya lengkap. Nah, internet sudah menyediakan tempat untuk ruang pemasaran sebetulnya. Nah itu makanya di perpustakaan desa itu perpustakaan nasional membantu dalam komputer sama laptop sama akses internetnya seperti itu. Nah bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak terakses internet? Nah ini juga perpustakaan nasional sekarang menjajaki dengan Kominfo, ya, Menteri Kominfo, agar semua desa kecamatan di Indonesia, termasuk kemarin saya dari Merauke, akses internet belum ada, kita usulkan agar nanti dibangun
akses-akses baru di sana. Di Merauke itu di Sota, perbatasan Papua Nugini, saya dari sana kemarin dulu. Itu kasihan sekali masyarakatnya. Tanahnya bagus, ada pohon-pohon kayu putih, tapi tidak terkelola dengan baik. Jadi semua pohon di daerah itu kayu putih apa namanya? Minyak kayu putih itu, ya. Itu tidak terkelola Bapak Ibu. Jadi tumbuh sendiri. Jadi potensi daerahnya sangat luar biasa. Kemudian kalau kita di Jawa Timur, lokusnya sudah ada ya, tinggal mengembangkan. Nah, bagaimana cerita dampaknya ini Bapak Ibu? Banyak nih orang-orangnya yang sudah berhasil. Nah ini bukan ngarang-ngarang nih, memang menjelasin nih. Semua ini adalah tadinya ada mantan TKW, ada yang tidak punya kerjaan, ketika bertransformasi mereka menjadi meningkat kualitas hidupnya. Tentu model-model pendekatan yang dilakukan bermacam-macam ya. Disitulah seharusnya pustakawan punya ambil bagian. Ada juga masyarakat kita yang nggak bisa baca, tapi bagaimana kita melakukan model bertutur untuk orang itu. Itulah tugas pustakawan dan pegiat literasi yang ada. Nah ini juga seluruh Indonesia ya, yang memang sangat luar biasa. Peningkatannya ada juga di Palu, ada di Labuan Batu ya. Itu semua sudah meningkat ekonominya. Ya. Makanya selalu saya bilang ketika masyarakat literat hadir, perpustakaan bertransformasi, saya kira persoalan masyarakat bangsa ini akan selesai. Termasuk di Jawa Timur menurut teman kami, jikalau ini diperkuat di grassroots, di masyarakat bawah dengan model-model seperti ini, saya pikir akselerasi pembangunan itu akan cepat. Orang tidak perlu harus sarjana. Orang tetap jadi petani. Seperti saya, orang tua saya petani. Boleh saja anaknya petani, tapi petani yang literat. Bagaimana membangun pertanian yang konstruktif? Bagaimana kemudian bertani yang lebih maju lagi? Nah itu, literat itu tidak hanya mengangkat menjadi orang sarjana, enggak. Tapi bagaimana dia bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam kehidupannya, kan itu. Termasuk di seluruh sektor. Nah, hasil kajian kami Bapak Ibu, ini hasil dampak yang dilakukan ketika dilakukan transformasi, ini total responden 1955, itu ketika ditanya menemukan cara mengembangkan bisnis itu 49,57%. Jadi artinya kehadiran perpustakaan itu bisa membangun entrepreneur. Jadi ekonominya meningkat, juga membuat suatu pekerjaan baru. Ini real di lapangan. Kemudian Bapak Ibu, dari cost benefit analysis yang kita kaji, ketika bertransformasi seperti di Musi Banyuasi, itu modal 3 miliar itu bisa menjadi 22 miliar. Di Magelang 3 miliar bisa 57 miliar. Artinya apa? Ketika terjadi transformasi perpustakaan, literasi masyarakat meningkat, itu benefitnya sangat luar biasa, tingkat ekonominya meningkat. Saya langsung berpikir, kalau 2,7 triliun APBN, kalau separuh aja ke perpustakaan itu ataupun sekian persen lah, itu bisa meningkat mungkin menjadi 10.000 triliun. Kalau masyarakat kita literat, maka di 2045 target pemerintah Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan 32.000 US dollar itu. Kalau sekarang kan 4.000 ya, 32.000 itu bisa terjadi Bapak Ibu bila perpustakaan hadir mulai sekarang. Ini saya paparkan di Bappenas. Coba Bapak Ibu lihat betapa cost benefitnya ini sangat luar biasa. Jadi kita nanti tidak lagi mengandalkan hanya pajak ataupun sumber daya alam, tetapi kreativitas dan inovasi masyarakat akan meningkatkan negeri ini. Ini kalau didorong dengan baik, saya pikir ini sangat luar biasa. Cuma belum ada kesempatan presentasi ke Pak Jokowi ya. Takut-takut nanti udah Pak Hari jadi menteri aja gitu kan. Tapi ini sangat luar biasa dan Bappenas kita sudah presentasi Bapak. Nah juga Bapak Ibu bisa melakukan ini di provinsi ataupun di kabupaten kota, meyakinkan para otoritas, meyakinkan bupati, wali kota dan juga gubernur bahwa
fokus pembangunan itu, sumber daya manusia itu adalah menghadirkan masyarakat literat, masyarakat yang terinformasi, masyarakat yang berpikiran terbuka, masyarakat yang inovatif dan kreativitas dalam hidupnya. Itulah sebetulnya perpustakaan desa itu, konsep perpustakaan desa itu sebagai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya apa? Perpustakaan desa itu menjadi sistem sosial masyarakat, hadir dalam rangka mengangkat harkat martabat masyarakat itu sendiri. Itu intinya. Dengan apa, Pak Adin? Dengan adanya pendampingan ataupun pemberdayaan masyarakat di perpustakaan. Tentu banyak hal yang perlu kita bangun, tempatnya, aksesnya, kontennya, tenaganya. Kan itu. Sehingga pola-pola pendampingan, pemberdayaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Saya tetap menyampaikan pesan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, merdekakan dirimu dari kemiskinan dan kebodohan dengan membaca. Dan nakon inilah yang selalu disampaikan oleh Bapak Kepala kita. Maka diri kita akan merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, karena membaca itu melakukan hidup baru. Transfer pengetahuan itu membangun kepada hal berpikir baru, hal berpikir kritis, hal berpikir inovatif dalam kehidupan kita. Mungkin itu Bapak Ibu, tidak berlama-lama, mungkin kita tanya jawab juga bisa kami kembalikan kepada Ibu Pip untuk membantu. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas kepada Pak Adit. Bapak Ibu, pada kesempatan ini mungkin ada yang bisa ditanyakan kepada beliau. Mumpung beliau ada di sini loh. Pak Adit ini sibuknya bukan main, keliling se-Indonesia. Jadi alhamdulillah, terima kasih bisa rawat di Jawa Timur. Monggo kami persilahkan, ada bertanya pertama, atau mungkin dari Bu Rama sendiri Bu, ya ada nanti bisa berdampingan dalam ini. Ibu kan udah ahlinya. Monggo, monggo Pak. Yang dari belakang Pak tadi ya, yang pertama Mbak siapa? Ya. Nanti sampaikan nama, dari mana, apa yang ditanyakan pada beliau. Yang siapa Mas?